Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti perkuliahan pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Dedi Jeffries sebagai dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mutia Anggraini, Indah Khairunisa, dan saya Yolantria Pernata Indah. Di sini kami akan membahas tentang sejarah, teori, dan konsep perpajakan. Sejarah perpajakan. Pada zaman Mesopotamia, pemungutan pajak dimulai sekitar 3300 sebelum Masehi di Mesopotamia, Irak. Pada saat itu, objek pajaknya dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diterima oleh kuil sebagai pusat kekuasaan dan simbol kemasyarakatan bangsa Sumeria. Pada zaman Mesir kuno, pembayaran pajak di Mesir kuno berupa bagi hasil produk gandum, minyak goreng, peternakan, dan hasil pertanian lainnya. Penggunaan Sungai Nil untuk mengangkut barang serta perdagangan dengan pihak asing. Pada zaman Yunani dan Romawi kuno, pemungutan pajak dengan cara yang lebih modern mulai dipraktekkan oleh bangsa Yunani kuno dan Romawi kuno pada 8 hingga 6 sebelum Masehi. Pemungutannya pada saat itu masih dalam bentuk barang dan untuk beberapa transaksi tertentu seperti transaksi impor barang atau penjualan tanah sudah dilakukan dalam bentuk uang tunai. Pajak di Indonesia sebelum merdeka. Pajak di Indonesia dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa dan Jepang. Ketika itu diberi istilah upeti, pemungutan jenis pajak uang bersifat memaksa. Upeti berupa hasil pertanian dan peternakan diberikan kepada raja. Upeti menjadi pajak. Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti atau pemberian yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut yang kemudian dibuat satu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikut sertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak yang nantinya akan dikembangkan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri. Pajak di Indonesia setelah merdeka. Babak baru sejak pajak di Indonesia dimulai saat Indonesia merdeka. Pada saat Soekarno-Hatta memimpin Indonesia. Aturan pajak terutang Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Baiklah, selanjutnya pengertian pajak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pokok-pokok pengertian pajak ada 6. Yang pertama, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara.
Yang kedua, terutang oleh orang pribadi atau badan. Yang ketiga, pajak bersifat memaksa. Keempat, dipungut berdasarkan undang-undang. Kelima, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Keenam, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Pertama, pajak. Pajak manfaatnya tidak langsung bagi pembayar, penerima manfaat tak diketahui, dan diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum. Yang kedua, retribusi. Retribusi manfaatnya langsung bagi pembayar, penerimanya diketahui, dan diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum. Yang terakhir, sumbangan. Manfaatnya langsung bagi penerima, penerima diketahui, dan diperuntukkan bagi kepentingan penerima dan bersifat sukarela. Fungsi pajak yang pertama, fungsi penerimaan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang terakhir, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jenis pajak berdasarkan cara pemungutan. Pertama, pajak tidak langsung. Pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak yang termasuk dalam pajak langsung. Pertama, pajak penghasilan atau PPH. Kedua, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ketiga, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Ada 3 unsur untuk mengenali pajak tidak langsung. Yang pertama, penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. Kedua, penanggung pajak, yaitu orang yang dalam faktanya memikul beban pajak. Dan terakhir, pemikul beban pajak, yakni orang yang menurut maksudnya membuat undang-undang harus memikul beban pajak. Jenis pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Kedua, pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Pertama, pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.
sistem pemungutan pajak. Yang pertama, self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua, official assessment system. Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Yang ketiga, withholding assessment system. Withholding system yaitu besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Berdasarkan lembaga pemungutannya. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak ada 4. Yang pertama, tarif progresif atau a progressive tax rate. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan yang mana persentasenya akan naik sebanding dengan dasar penggunaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, tarif pajak progresif diterapkan untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, tarif degresif atau a degressive tax rate. Tarif degresif merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan pengenaan pajak tinggi, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Yang ketiga, tarif proporsional atau a proportional tax rate. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai 10% dan PBB 0,5% dari objek pajaknya. Yang keempat, tarif tetap atau regresif, atau disebut juga dengan a fixed tax rate. Tarif tetap adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukannya, seperti bea materai dengan nilai atau nominal sebesar 3.000 dari 6.000. Selanjutnya, teori pemungutan pajak ada 5. Yang pertama, teori asuransi. Yang kedua, teori kepentingan. Yang ketiga, teori daya pikul. Yang keempat, teori bakti. Dan yang kelima, teori asas daya beli. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Asas equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua, asas certainty, yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum. Yang ketiga, ada asas conveniency of payment, yaitu pajaknya harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik. Misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Yang terakhir, asas efisiensi, di mana biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Terima kasih telah menonton video penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.